Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi videonya Kiai Said Aqil Siroj tentang pembelaan terhadap status PSN PIK 2. Dalam pembelaan beliau saya menemukan satu kecurangan yang dua kelucuan. Mohon maaf saya tidak menyebutnya kedunguan dan keplonguan karena beliau kiai, jadi saya sebut kelucuan. Yang pertama kecurangan. Kita sama-sama tahu bahwa Kiai Said Aqil Siroj ini selama ini adalah kiai yang mengawal pemerintahannya Pak Jokowi, mengawal kebijakan Pak Jokowi. Bahkan di masa Pak Jokowi beliau menjabat direktur KAI ya. Nah, ketika para ulama mengkritisi kebijakan Pak Jokowi, beliau selalu argumennya sama, yaitu negara ini adalah negara Pancasila, negara demokrasi, tidak bisa dikomentari dengan syariat Islam, dengan hukum Islam. Kurang lebihnya seperti itu. Artinya beliau menekankan kepada bangsa Indonesia bahwa ini negara Pancasila, negara demokrasi, maka kebijakan pemerintah tidak bisa dikomentari secara syariat Islam. Kira-kira begitu ya. Paham sampai sini ya? Nah sekarang, kenapa saya katakan pembelaan itu adalah bentuk kecurangan? Sekarang, ketika para aktivis, ketika para ulama, ketika para politikus, ketika para ahli hukum mengkritisi status PSN pada PIK 2, ketika mengkritisi status PSN PIK 2, kok tiba-tiba Kiai Said Aqil Siroj membela dengan konsep Islam, dengan syariat Islam? Kan aneh Pak Kiai Said Aqil Siroj ini. Itu yang pertama, saya menyebutnya ini adalah kecurangan. Yang kedua, saya menemukan kelucuan. Sekali lagi saya menyebutnya lucu nih, bukan dungu, bukan plongo, bukan keplongoan, tapi kelucuan. Kenapa? Karena kalau Kiai Said tidak mengkhianati keilmuan, jujur dalam keilmuan, mestinya Ihyaul Mawad itu justru konsep membela rakyat. Kok malah membela rakyat? Ini kan di medsos ini kan masalah perang narasi. Coba sekali lagi kita ulang. Pembelaan Kiai Said Aqil Siroj terhadap status PSN PIK 2 itu kan tentang konsep Ihyaul Mawad, menghidupkan bumi mati. Artinya membuat bumi yang tandus, yang tidak produktif menjadi produktif. Begitu. Contohnya bagaimana? Saya terangin. Pelan-pelan. Sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, di setiap wilayah, di tanah di negeri ini, itu tanah kesultanan dan kerajaan. Saya kasih contoh yang dekat nih di Tanah. Banten itu kan tadinya sebuah kesultanan. Banyak tanah-tanah kesultanan, wilayah-wilayah kesultanan ini yang tidak produktif. Lalu warga membuatnya produksi. Contoh di Tanara, tadinya tanah biasa tandus, digali, dijadikan sebuah empang. Lalu menjadi produktif, menghasilkan ikan. Ada yang dibuat sawah, tadinya tidak produktif menjadi produktif. Itu disebut Ihyaul Mawad. Nah tanah ini lalu menjadi milik siapa? Menjadi fahuwa ahakulahu. Sekarang saya bacakan dalilnya, hadisnya tentang Ihyaul Mawad. Man ahya ardon mitatan. Saya lebih suka membaca mitatan masdar hay'ah atau masdar no ketimbang masdar marroh atau isim fa'il mayyitatan. Man ahya ardon mitatan fahuwa ahakulahu. Barang siapa, kata Nabi, yang membuat tanah menjadi produksi, yang tadinya tidak produktif menjadi produktif, fahuwa ahakulahu. Jadi tanah kesultanan tidak produktif, tadinya mati, lalu dibuat produktif. Maka tanah milik siapa? Fahuwa ahakulahu, Nabi, kata Nabi. Fahuwa ahakulahu. Maka tanah itu menjadi orang tersebut yang melakukan pengelolaan tersebut. Walaysa li'irqin zalimin haqqun. Bagi orang yang mensabotase, mengambil alih, irqin zalimin, melakukan tindakan, artinya yang mengeluarkan keringat yang zalim, artinya mensabotase. Walaysa li'irqin zalimin haqqun. Bagi orang yang melakukan sabotase atas tanah tersebut, maka tidaklah memiliki hak. Kan begitu Pak Kiai Said Aqil Siroj. Jadi kalaulah Kiai Said Aqil Siroj ini jujur dalam menyampaikan keilmuan, mestinya konsep Ihyaul Mawad justru membela rakyat. Karena tanah itu menjadi tanah rakyat. Kan begitu Kiai Said Aqil Siroj. Nah ini kan kecurangan dan kelucuan dari seorang Profesor Dr. Kiai Said Aqil Siroj. Gitu loh. Kalau kita kritik pemerintah dengan konsep Islam, oh jangan, negara ini negara demokrasi, bukan negara Islam. Oke, saya sepakat. Nah tapi ketika kita menolak status PSN 2 dengan konsep hukum yang berlaku di negara kita, oh ini Ihyaul Mawad di dalam Islam, kan curang namanya itu. Nah itu mukaddimah saja ya kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di masanya Kiai Said Aqil Siroj memimpin NU, beliau dan seluruh jajarannya selalu teriak-teriak, PBNU penjaga NKRI, PBNU penjaga NKRI. Kalau boleh saya katakan Pak Kiai Said Aqil Siroj, PBNU di masa di masa kepemimpinannya Kiai Said Aqil Siroj itu bukan penjaga NKRI, tapi penjaga kekuasaannya Pak Jokowi. Gitu. Ini juga saya ingin sampaikan kepada seluruh pengurus NU ya.
Jangan terlalu pede mengklaim perekat bangsa ini, NKRI ini adalah NU. Karena itu klaim kalian. Yang ingin saya sampaikan di sini, perekat NKRI ini adalah Islam. Jadi nggak usah diklaim itu adalah NU, Islam. Karena banyak orang yang bukan NU juga ikut menjaga kedaulatan bangsa ini. Ya, nah ini sedikit tambahan saja. Sekali lagi saya tegaskan, PBNU di masanya Kiai Said Akil Siraj itu bukan penjaga NKRI, tapi penjaga kekuasaannya Pak Jokowi. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.